terima kasih infonya. Nanti dari 40 itu, kalau sekarang 40 itu ada lagi nanti ketua regu. Nah, ketua regu berarti membawahi 10 ya. 10 dengan ketua regu berarti 9 orang ya. Nah, nanti biasanya ini koordinasi terus menerus, makanya nanti mohon maaf WA itu yang bagian bawah itu jangan sampai ya diabaikan ya, karena informasi biasanya sering lewat WA. Di samping emang karena di sana juga di hotel-hotel ada speaker, biasanya kadang lewat pengeras suara juga. Nanti kalau seumpama sudah ada pengumuman, misalkan kloter 49 dipersilakan untuk menuju ke halaman hotel. Nah, setelah Bapak Ibu memakai kain ihram, sudah niat sholat dimulai dengan nanti mandi ihram untuk haji ya. Nawaitul ghusla lil ihrami ya, sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat untuk mandi ihram. Kalau misalkan mau lebih spesifik lagi ya, nawaitul ghusla li ihramil haji gitu. Monggo itu terserah mana yang di ini. Yang jelas nanti setelah mandi ihram kemudian berwudu, setelah berwudu nanti dilanjutkan dengan sholat sunat ihram. Sholat sunat ihramnya usoli sunat al ihram ya, rakaat ini lillahi ta'ala. Rakaat pertama nanti membaca surat qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas ya. Nah, kita sudah tunggu waktu. Kalau misalkan diminta supaya melaksanakan nanti jamak qashar sholat zuhur dengan asar ya lakukan. Setelah dilakukan kita standby nunggu apa-apa, jangan terlalu saklek. Ada salah satu jamaah saya itu, katanya nanti diangkutnya juga jam 5 sore, kok jam 10 sudah harus siap-siap. Tadinya tiduran terus, mohon maaf. Giliran sudah saatnya diangkut itu menjelang maghrib, malah ingin ke belakang dan di belakangnya hampir memakan waktu setengah jam lebih. Saya sudah siap habis semua, di absen berkali-kali, ada yang kurang itu satu sama salah satu orang. Saya sampaikan ke ketua kloter, ini mohon maaf, yang satu saya tinggal karena emang bus sudah harus berjalan. Saya titipkan, kemudian akhirnya ikut ke rombongan yang belakang. Nah, nanti mohon perhatiannya, pokoknya selalu standby. Kalau misalkan belum ada perintah turun, ya ke lobi jangan turun dulu, sebab nanti crowded. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hotel di Tanah Suci itu tidak selalu besar. Kadang hotelnya sempit. Kalau misalkan kok kita sudah turun menghalangi jamaah yang harusnya sudah berangkat, itu akan membahayakan keselamatan kita ya. Nanti setelah siap-siap nunggu bis, kemudian bis datang, nanti khusus untuk ke Arafah. Ini ceritanya kita mau ke Arafah, itu nanti sudah naik ke dalam bis. Dan dalam bis ini tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya ada tulisan 3, rombongan 3 masuk bis 3, itu tidak. Mana yang sudah siap duluan, rombongan mana yang sudah siap duluan, itulah yang naik. Nah, nanti setelah di atas, setelah di absen komplit, nanti dilanjutkan bersama-sama untuk niat ihram untuk haji. Monggo, kita ibaratnya ini sudah naik ke mobil ya, kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini salah satu. Ada lagi, ada yang bisa pakai labbaik Allahumma hajjan ya. Mau dipakai satu atau kedua-duanya, salah satu atau kedua-duanya dipersilahkan. Nah, nanti bagi yang golongan risting, simbah-simbah yang nampaknya kesehatannya kurang kondusif antara ia mau melanjutkan atau tidak, nanti oleh ketua rombongan akan dituntun niat ihram istirah ya, dengan bersyarat ya, supaya apa? Supaya kalau sampai meninggalkan itu mogok di tengah jalan tidak kena dam, nanti bisa dibadal hajikan. Beda kalau misalkan tidak niat istirahat,
itu kalau misalkan kok mogok di tengah jalan, hajinya harus diulang tahun depan. Padahal tahun depan belum tentu bisa diberangkatkan. Nah ini permasalahannya. Nah, bagaimana untuk niat istirodnya? Ini niat istirodnya, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Fa'in habasani habisun famahili haitsu habasani. Nah ini bagi yang risti-risti ya, sebab mohon maaf yang jamaah dengan saya itu ada yang mantan stroke, ada yang penyakit jantung segala macam. Biasanya saya kumpulkan 6 orang duduk di depan, saya tuntun niat istighfar seperti itu. Nah, kita sudah niat berarti sudah betul-betul siap. Semua larangan ihram sudah melekat pada diri kita. Jangan sampai, saya sarankan ada hal-hal yang meragukan. Mohon maaf, ada jamaah kadang kesandung sedikit sebelum berangkat itu setelah ihram itu kemudian pakai handiplas ya, pakai handiplas. Kalau setelah sampai ini apa namanya sudah dalam keadaan ihram itu handiplasnya dicopot itu apa namanya itu bulu-bulu di kaki itu pada katut di handiplas itu kan jadi meragukan ya, meragukan. Di satu sisi emang disengaja dicabut, tapi niatnya bukan semata-mata menyabut, karena yang ingin dicabut itu sebetulnya handiplasnya. Nah itu harus hati-hati dan diperhatikan. Kita ibaratkan ini tadi sudah niat ya, berarti sudah semua larangan ihram itu sudah melekat pada diri kita. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa ketika berada di atas kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita ibaratkan ini mobilnya sudah mulai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Enggak, Mbak. Pergi. Tong wingking mawon. Lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka in safarina hadha wa minal amali ma tardha. Allahumma safarana hadha anna. Wingking mawon. Paling wingking mawon, Mbak. Dan alon-alon nggih. Paling wingking sih Mbak kali kula. Nih, oleh. Paling belakang mawon. La syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata. Nggih, sehat alhamdulillah, cuma kata dituntun. Nginjang. Kloter 51. Nggih. Ini dia. Ini malam mana Ibu Gibran ya? Laka wal mulk la syarika lak.
Alon-alon Pak. Oke, Ibu dan saya paling belakang Pak. Sekedap Mbak. Sekedap. Sekedap. Munggah Mbak, munggah. Melompat. Ya. Ya, pun, go. Terus munggah. Boten Mbah pun boten melompat, manten munggah mawon. Pun Mbah, mriki mboten, mriki. Derek kula. Mboten derek kula mawon Mbah, sing rada adem sih Mbah. Usak iki. Mriki Mbah, mriki. Pun sing Mbah mriki. Nah, kalih kula pun. Kalih niki. Pripun Mbah, saya dereng mboten nggih, tak tuntun paling wingking. Ning mripate. Oh nggih. Nek dong padang ketok nek dong kuwi. Oh nggih, pokoke teng wingking dhewe kalih kula tak tuntun. Lele mlampah Nggih. mboten. Nggih. Kita lihat ihram untuk haji itu posisinya seperti ini. Nanti kalau intiba itu nanti kalau untuk nanti saat tawaf saja, ya harus selalu tertutup ya. Nanti posisinya ini kebetulan yang punya saya itu kurang panjang, jadi mohon maaf saya sendiri kurang nyaman. Ini harusnya di sini itu bisa nyaman sedemikian rupa. Nah nanti setelah sampai Arafah kita sudah duduk, sudah dibagi snack dan lain sebagainya, kita melaksanakan jamak dan qashar maghrib dengan isya di jamak takhir ya. Setelah itu nunggu bagi yang ingin istirahat, bagi yang ingin memperbanyak bacaan Al-Quran, zikir dan lain sebagainya, mungkin dibaca sebanyak-banyaknya sampai waktu sholat subuh berjamaah. Begitu pula setelah sholat subuh kita juga nunggu di situ, duduk beribadah sebanyak-banyaknya sampai nanti waktunya zuhur. Ketika kita sholat zuhur, nanti akan ada yang azan untuk melaksanakan nanti sholat jamak takdim antara zuhur dengan asar. 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah wukuf. Untuk khutbah wukuf ini ada 2 versi, boleh dilaksanakan sebelum sholat jamak takdim itu tadi, boleh juga dilaksanakan sesudahnya. Kita tinggal ngikutin pembimbing ibadahnya saja ya. Nah nanti setelah kita melaksanakan khutbah wukuf, biasanya kalau jamaah yang agak tradisionalis semacam ADWR gitu, biasanya dipimpin mujahadah. Untuk mujahadah sampai memakan waktu kadang sekitar sampai jam 2 atau setengah 3. Setelah selesai mujahadah bersama-sama, dipersilahkan mojok masing-masing ya. Kesenangannya di mana dicari yang sekiranya nyaman, gelar tempat duduk, berdoa di situ, sebab dikatakan dalam hadis pada saat itu waktunya mustajabah, kemudian tempatnya mustajabah, tidak ada penghalang doa antara hambanya dengan Tuhannya. Bagi yang urusan dunia tidak dilarang, dipersilakan berdoa sebanyak-banyaknya. Nanti setelah selesai, kalau misalkan ada instruksi dari ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, harus sudah mempersiapkan diri untuk bertolak ke Musdalifah. Berapa jarak dari Arafah ke Musdalifah?
Bapak Ibu, tambahan dari Arafah itu biasanya bekalnya agak banyak. Jadi nanti kalau yang ibu bapak sudah bawa bawaan cukup banyak dari ini ketambahan tambah banyak lagi itu agak menyulitkan. Oleh karenanya saya sarankan ketika membawa bawaan ke Ar-Musda itu dikira-kira saja. Tapi yang jelas mohon maaf ketika kita tinggal di Mina selama 4 hari itu tidak ada kesempatan untuk cuci pakaian. Sebab jangankan untuk cuci pakaian, untuk berwudu saja kadang harus antri luar biasa. Ya. Jadi kalau misalkan mau mandi, saya pernah melakukan itu biasanya sekitar jam 2 malam atau setelah tengah malam biasanya masih bisa. Ya. Nah itu kita anggap ini kita sudah mau bertolak ke Musdalifah. Kita sudah dikirim untuk ke gate kloter 59 misalkan 49 dari SOC dipersilahkan untuk segera mempersiapkan diri bertolak ke Musdalifah. Nanti semuanya bersiap-siap. Ketika bersiap-siap nanti yang kursi roda didahulukan, yang lansia didahulukan biar di depan. Naik bis, setelah naik bis berdoa lagi seperti tadi untuk doanya. Nah ini dipraktekkan lagi apa dianggap cukup? Nah, dianggap cukup ya. Baik, kalau dianggap cukup nanti setelah naik kendaraan sama dengan dari Iran, kemudian nanti dari Uzbekistan dan lain sebagainya akan menyulitkan nanti rombongan untuk mencari. Nanti setelah masuk ke gate masuk itu nanti diminta supaya ngambil coffee kit ya. Jadi apa itu namanya satu paket makanan ringan, minuman ringan untuk dinikmati ketika di Musdalifah beserta tadi yang sudah saya jelaskan yakni kerikil yang ini asli, ini kenangan dari Musdalifah. Kalau wadahnya boleh dibawa pulang, tapi kerikilnya jangan sampai dibawa ke Indonesia. Ini mohon perhatian ya. Jadi ketika sudah selesai melempar jumroh, tinggal sana. Kalau untuk wadahnya karena yang membuat orang Indonesia hanya sebagai wadah boleh dibawa pulang, dan ini sengaja saya bawa pulang sebagai alat peraga. Jadi bentuknya seperti ini, isinya 100 butir. Ya, setelah ini dibawa dipegang, kalau saya berharap nanti ibu-ibu atau bapak-bapak membawa plastik ukuran segini-segini. Ya, bisa juga yang plastiknya itu yang sudah klip itu loh. Jadi lebih bagus lagi itu yang sistem klip. Nanti karena ini jumlah 100 ini satu ini belum dipilah-pilah. Pengalaman saya ketika melempar jumroh, kalau misalkan tidak dipilah seperti ini, hanya ditaruh di tangan 7, pas kita kesikut ada yang jatuh. Ketika ada yang jatuh berarti tinggal 6. Nanti kadang kita lupa ngitungnya tadi sudah berapa ya ketika ada yang jatuh lagi. Nah ini nanti secara proses akan kita jelaskan lebih lanjut kira-kira untuk di Musdalifah seperti itu. Setelah sampai Musdalifah nanti dipersilahkan duduk berkelompok sesuai dengan rombongan regu dan kloternya masing-masing. Sudah disediakan karpet, ya, karpet permadani. Nanti ketika sudah melewati tengah malam, dan ukuran tengah malam sana beda dengan ukuran tengah malam sini. Tapi kadang pengurus KBIHU sini itu ya kadang menetapkannya itu seperti di sini. Jadi kalau belum jam 1 itu belum, pikirannya belum melewati tengah malam gitu. Padahal kadang tengah malamnya itu jam 11 lebih sudah masuk tengah malam. Nah itu pokoknya kita nunggu instruksi. Jangan sampai membantah, sebab kalau misalkan kok dirasa sudah muncul jam 11 malam lebih, itu kok kita tidak mau bertolak untuk ke Mina, itu jangan-jangan nanti kita tidak kebagian bis. Dan itu resikonya kalau sampai tidak terangkut bisa kepanasan seharian karena tidak ada atap pelindung. Ya sangat berbahaya, jadi ikuti aturan. Setelah itu nanti masuk gate yang sudah ditentukan untuk naik ke bis. Kemudian hanya perjalanan 5 kilo saja. Makanya kalau yang tidak sabar ada yang jalan kaki dari Musdalifah ke Mina itu karena hanya 5 kilo, insya Allah kuat. Saya dari Mina lempar Jamarot itu dulu tahun 2015 8 kilo. Bolak-balik 16 kilo. Tapi alhamdulillah tidak terasa berat karena jalannya kebetulan rata. Saya pada saat itu di Mina Jadi. Beda dengan yang kemarin
Jaraknya agak dekat, hanya sekitar 5 kilo saja. Tapi saya di Poncelep gunung. Jadi kalau pulang dari melempar jumroh itu naik ke tenda itu lumayan melelahkan. Ya. Nah ini kita ibaratkan kita sudah selesai di Muzdalifah. Maka monggo kita bersama-sama ke Arafah ya. Ya, ke Arafah. Tadi saya jelaskan sudah sampai Muzdalifah ya. Oh ya sudah dianggap selesai berarti. Pun monggo kita lanjut, sudah sampai Muzdalifah. Karena sudah sampai Muzdalifah, kita lanjutkan ke Mina, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Minanya itu sepertinya sebelah situ ya. Sebelah situ. Monggo. Enggak tahu dia Enggak. Oke, kita lanjutkan pelan-pelan paling belakang karena ibu ini harus saya gandeng, jalannya pelan. Pokoknya Bismillah tawakal firul walidain. Oke, alon-alon nih, dan depan kita juga nih bapak ini sudah agak susah jalannya, tapi semangatnya luar biasa. Oke, halo. Kita dari Muzdalifah ini mau ke sakit malang ya latihan. Alon-alon. Kedap mbak. Kedap mbak, kedap. Awas. Lompat ring. Awas, mandap, turun. Boten, sebelah. Ini kue Gibran malah kok ora ketok-ketok meleh kan ngancani Simba. Iya mbak. Kalau misalkan mau langsung ke masuk capek ya, apalagi tidak terangkut, bisa istirahat dulu. Nanti mungkin menjelang atau malam kita baru melaksanakan untuk lempar jumroh akobah. Nah ini ceritanya kita sudah subuh. Setelah sholat subuh selesai dilaksanakan berjamaah, kemudian berserta rombongan bersama-sama bergerak untuk berangkat ke jamaah. Kalau kemudian kita terbang sekalian. Jadi untuk berangkat ke Jakarta saya tidak kehilangan tembok ya, dengan rombongannya itu pilihan nanti saya ngomong yang tadi itu bisa terus masuk ke
kadang begitu Allahu Akbar yang pulang dari lempar jumroh akobah kita kesetrum ikut-ikutan. Nah itu ya jangan sampai terjadi, diingat-ingat. Oke, kita sudah sampai ke Jamarat ya, komplit Jamarat. Ada ulah, ada wusto, ada akobah. Kita langsung menuju ke akobah ya. Setelah sampai akobah, kita ingat setelah melihat nanti posisinya. Nah ini berarti nanti kita ke akobah dulu, monggo sareng-sareng. Iya. Monggo tingginya sekitar sedada saya. Di tengah-tengahnya ada dinding yang agak tipis, dua belah pihak dia bisa sebelah sana, bisa sebelah sini melemparnya. Ya. Nah nanti untuk melempar jumroh yang paling perlu diperhatikan, melempar jumroh itu harus tangannya dihentakkan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah ada di bibir sumur bawa tujuh itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Ya. Tetap walaupun sudah di bibir sumur tetap harus dilempar dan harus mengenai marma atau tembok. Kemudian jatuhnya harus ke dalam lubang. Ketika dilempar terlalu keras ke marma kemudian terlempar sampai keluar bibir sumur, tidak boleh diambil dan itu tidak masuk hitungan. Untuk menggantikannya harus mengambil dari bekal kita. Jangan sekali-kali mengambil yang sudah jatuh di situ, tidak sah nanti lemparannya. Ya, ini patut dijadikan perhatian. Eman-eman bisa menggaji seumur hidup satu kali kok, melempar jumrohnya saja tidak pas. Ya. 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 Ini posisi agak bebas. Kalau ini kalau seumpama misalkan kok dirasa kurang nyaman, kalau misalkan posisi dalam ini kemudian seperti orang tawaf tidak apa-apa. Ya, seumpama nyaman begini ya sudah begini. Ini yang pertama. Kemudian kalau misalkan mohon maaf ya, barangkali ada yang pendampingan, ada mendampingi yang sepuh. Ya barangkali ini ya siapa tahu mungkin di sini sehat tapi di sana kok mendadak sakit pas di Mina, itu nanti bisa dibadalkan ya, dengan catatan betul-betul kondisi sakit, jangan hanya manja dan malas gitu ya. Jadi nanti kalau yang pertama, kalau tidak bisa nanti niatnya pakai bahasa Indonesia saja atau pakai bahasa Jawa, monggo dipersilakan. Saya berniat melempar jumroh akobah untuk diri saya 7 lemparan karena Allah Ta'ala. Plung 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 sampai dihentakkan. Ini mau melempar kursinya Pak Lurah bisa dimarah ya. Ya sudah kita anggap saja ya. Nah, gimana? Ya, tiap lemparan membaca doa. Di awal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, rojman lisyayatin waridul lirrahman. Gitu. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma rojman lisyayatin. Allahumma rojman lisyayatin. Rahman. Lempar sampai 7 kali. Nah ini mau melempar itu bisa setiap lemparan masing-masing satu doa. Atau paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan doanya kepanjangan, kadang kita didesak orang-orang lain. Nah, kepepetnya masih ya senyamannya aja. Baik bahasa Indonesia boleh, Jawa boleh. Yang penting di sininya. Bisa nyempatkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah nanti setelah selesai taruh tadi yang jatuh sudah ya, yang jatuh sudah, berarti kita sudah selesai, kita kumpul di tempat yang kondisinya memungkinkan, ya. Berkumpul di kondisinya memungkinkan, kita harus menghadap ke arah Ka'bah, iya, iya. Iya, nanti setelah ini selesai Bapak. Iya. Nanti ini jumrah akobah dulu ya. Ya, jumrah akobah. Monggo setelah melempar jumrah, doanya dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahumma Unsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik Allahumma ilaika asabtu wa min adzabika asyabtu wa ilaika raghibtu. Cukup sampai di sini saja. Nanti tergantung yang mimpin. Sagete wae. Tahalul awal di sini setelah selesai melempar jumlah akobah tidur belekan. Nanti kalau misalkan supaya lebih nyaman mau kumpul sekalian nanti di Mina ya, di tenda Mina itu juga dipersilahkan. Yang jelas kalau misalkan sudah tahalul di sini berarti nanti sampai ke Mina sudah bisa jepit pakaian langsung. Ya, rasanya sudah nggak betah ya untuk memakai pakaian yang. Monggo kita balik lagi ke Mina, Bapak dan Ibu hadirin. Oh, balik lagi ke Mina. Labbaik. Pertama ya di pagi hari. Berarti kan nanti zuhur bisa dijamak qasar jamak takdim di waktu zuhur. Ya, itu di tanggal 10, masih 10. Nanti sholat maghrib dengan sholat isya dijamak juga. Sholat subuh nanti mulai tanggal 11. Nah, mulai tanggal 11 itu nanti setelah tergelincir matahari alias setelah zuhur itu dipersilahkan untuk lempar jumroh ula, wusta, akobah. Ya, 3. Jadi karena satu jumroh itu 7 butir berarti 3 jumroh 21. Ya. Kemudian perlu saya jelaskan ini beda dengan sistem ya, ini masalah hukum syariatnya terkait dengan masalah batu. Masalah batu itu sebetulnya ketika kita di Muzdalifah, kalau dulu saya tahun 2015 itu nyari sendiri, itu seumpama hanya ngambil sekitar 10 hanya untuk jumlah akobah, kemudian sisanya itu nanti cari di Mina, itu juga sah. Cuman masalahnya yang kita ini nanti di Mina nggak ada, daripada nggak ada mumpung yang ada saja kan gitu. Baik 7 atau 49 atau 70. Tapi saya berharap dikasih syarat, jangan terlalu ditaskan. Monggo Mbah, barangkali. Totalnya idealnya bawa berapa? Terus yang kedua, itu kita boleh bawa dari ini? Enggak boleh, iya harus dari wisata. Iya. Nah itu tadi kan sudah disediakan, kalau yang untuk sekarang sudah disediakan jumlahnya 100. Iya, yang di Muzdalifah. Iya, pada saat masuk gate masuk ke Muzdalifah sudah disediakan. Ini kantong Muzdalifah ini asli. Gratis. Ya sudah masuk biaya. Sudah masuk biaya itu. Ya sudah jelas Pak. Nah monggo kita ibaratkan kita tanggal 11 Zulhijjah untuk melempar Tadi Bapak bilang kalau sudah dari akobah tidak usah membaca takbir. Iya, membacanya itu dilanjut dengan takbir. Iya, benar. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi kita lanjutkan dengan takbir ya tadi karena mohon. Terima kasih koreksinya. Ya kita lanjutkan dengan takbir. Betul. Ya kita tahalul dulu ya. Tadi sudah dijelaskan di situ tahalulnya boleh dilaksanakan di dekat jumrah akobah boleh juga nanti setelah sampai ke tenda Mina ya, di tenda Mina melaksanakan cukur ya, monggo disesuaikan. Nah untuk cukur ini kalau perempuan biasanya harus tetap dalam kondisi tertutup tapi diroboh dari belakang ya, digunting ini kira-kira segini misalkan krek gitu saja ya, yang penting kan sudah lebih dari 3 helai ya, kalau sudah cukup gitu. Iya sesama ya kalau
mohon maaf kalau misalkan terkait dengan masalah selain tawaf itu kan aslinya tidak terkait dengan bersuci dari hadas besar, hadas kecil alias berwudu. Jadi seumpama kepepetnya ya dipersilahkan, Pak. Iya, nggak apa-apa. Apalagi kalau suaminya itu sudah berhaji duluan, seperti saya kemarin 2015 sudah berhaji. Enggak apa-apa kalau misalkan, pokoknya peribadatan ihram itu yang harus dalam keadaan suci itu sholat, baca Quran plus tawaf. Selain itu, misalkan orang haid segala macam dalam kondisi tidak berwudu tidak masalah. Ya, ya. Terima kasih atas koreksinya. Ini dianggap sudah tahalul ya. Ya, kita tahalul, kita kemudian menuju ke jamarah. Monggo. Menuju ke jamarah ya. Kita ke jamarah. Dalam? Ini lagi dicas, lagi buat Bapak lagi video nanti. Jangan dulu. Bapak nggak nanti latihan di rumah sama Mbak Putri. Seperti biasanya, jadi syaratnya itu harus kena marma dan harus masuk ke dalam lubang. Ya, itu yang pertama. Untuk kemudian saya masukin ke channel saya YouTube. Ya. Nanti tak share di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai 7. Ini bagi yang melaksanakan sendiri nanti bisa dilanjut ke jumroh wusta dan jumroh akobah. Ya, nanti kalau misalkan ada orang yang membawa badal, nanti bisa setelah selesai untuk niat sendiri kemudian niat untuk yang dibadali. Sebab kemarin zaman saya juga yang lansia banyak sekali, tidak bisa sampai ada satu jamaah yang tokoh-tokoh itu ada yang membadali 6, membadali 7. Ya. Nah itu harus nguntir-nguntir menjaga keutuhan batunya, itu yang saya rasa paling ekstra perhatian gitu ya. Enggak harus. Enggak suatu keharusan. Seumpama kita yakin, kita misalkan mau dipegang sini 7, monggo diplung 1. Mau di sini 7 sekalian dalam arti dilemparnya satu-satu, itu monggo. Cuman pengalaman saya kalau lempar ya kesikut dari belakang ada yang jatuh, apa kesulitan. Nah itu. Nah sudah jelas. Nah kalau misalkan untuk yang membadal itu bisa caranya 2 macam. Bisa misalkan jumroh ulo itu untuk diri kita sendiri, terus nanti untuk yang dibadali jumrah wusta, kemudian untuk yang dibadali, kemudian jumroh akobah untuk yang dibadali. Tapi bisa juga diselesaikan dulu untuk kita dari jumroh ulo, jumroh akobah dan jumrah wusta. Ya, jumrah ulo. Ya. Sudah jumrah ulo, wusta, akobah. Pak, tanya Pak, itu kalau barang jumrah itu apa kayaknya masih gini? Ya, senyamannya. Kalau di hari kedua sudah tidak pakai kain ihram, ya sudah terbebas. Ketika sudah tahallul awal tadi di sana, larangan ihram itu sudah semuanya terbebas kecuali hubungan suami istri. Ya, yang tidak boleh hubungan suami istri, makanya itu sudah kita agak nyaman karena sudah tidak pakai kain ihram khusus 11, 12, 13 ya. Ya, ini jumlah sudah selesai. Jumlah wusta sudah selesai. Sebelumnya melaksanakan itu yang macam-macam sholat jamak-jamak itu, nanti di tanggal ke-12 itu kita melempar jumroh ula wusta akobah. Bagi yang menghendaki nafar awal itu setelah melempar jumroh ula wusta akobah tanggal 12, sebelum menjelang maghrib harus sudah sampai ke Mekah. Ya, kalau misalkan kok secara aturan sampai maghrib kok masih di Mina, harusnya melanjutkan ke nafar tani.
Cuman untuk sekarang dengan adanya jamaah haji ramah lansia itu kalau misalkan karena masyarakat perjalanan kemarin itu kan kredit sekali, monggo. Sehingga itu bis pengangkutnya sampai ke Mekah itu kok misalkan selepas maghrib itu tetap dipandang sah ya, itu karena emang ada masyarakat di perjalanan. Tapi kan jamaahnya kadang dari sejak sebelum duhur itu atau sesudah duhur sudah standby untuk bertolak ke Mekah. Nah bagi yang nafar tsani kita nunggu sampai tanggal 13 melempar jumroh lagi. Waktu yang utamanya sejak tergelincir matahari sampai terbenam, malah siang-siang ya 11, 12, 13. Nanti setelah selesai itu kadang malahan sudah pada pagi-pagi Pak dikirim oleh maktab itu supaya tanggal 13 itu pagi-pagi. Lumayan nanti maktab punya jatah nasi makan siang sama sore itu kan tidak dibagikan, jadi bisa mirip mereka untuk 2 kali, sehingga terus mohon maaf kita bertolak untuk ke Mekah. Ya. Makanya Pak, berarti tadi nanti kita sampai tahun ini melewati 3 kali lempar jumroh ya? Iya. 3 kali lempar jumroh yang ula, wusta, akobah 1 kali yang akobah, yang akobah tanggal 10, 11, 12, 13 gitu ya. Jadi jumlahnya sebenarnya tadi berapa? 7? Iya, 7. Itu setelah selesai kita di taruh, kita ibaratkan nafar tsani semua ya. Kemarin ada yang sempat tanya sama saya, itu kira-kira yang lebih utama itu nafar awal apa nafar tsani ya. Kalau di buku tuntunan bimbingan manasik haji yang diterbitkan Kemenag tidak diukur dengan berapa lamanya tinggal atau mabit di Mina, tapi diukur dengan ketakwaannya ya. Sebab bisa jadi orang karena terpaksa sebetulnya ingin nafar awal, karena semuanya nafar tsani ya dengan terpaksa mengikuti nafar tsani kan gitu ya. Jadi untuk masalah nafar yang manapun itu monggo dipersilahkan. Sudah selesai ini ya untuk yang cukur yang tahalul tsani ya, nanti nunggu Bapak. Monggo kita lanjutkan dulu perjalanan ya. Monggo kita akan bertolak ke Mekah karena kita sudah melempar jumrah, sudah selesai. Monggo kita bareng-bareng bertolak untuk nafar tsani atau rombongan ke Monggo yuk. Untuk kemudian mabit di Muzdalifah yang menjadi wajib haji sudah. Kemudian mabit di Mina yang menjadi wajib haji juga sudah ya, selesai. Lempar jumroh juga yang menjadi wajib haji sudah selesai. Untuk yang rukun haji kalau sampai tidak dilaksanakan itu tidak sah hajinya. Tapi kalau yang wajib haji tetap sah, tapi harus membayar dam gitu ya. Tapi nampaknya kok nggak pernah terjadi dalam sejarah ada orang yang sehat kok. Misalkan saya malas ke Muzdalifah mau langsung ke Mina saja, itu belum pernah terjadi. Jadi itu hanya sebagai gambaran saja di antara kewajiban dam itu seperti itu. Nanti setelah sampai ke Mekah kita tidak tahu waktunya jam berapa, yang jelas nanti setelah ada instruksi untuk tawaf ifadah, nanti Bapak dan Ibu sekalian harus sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan tawaf ifadah. Untuk tawaf ifadah sebetulnya sudah sah berpakaian biasa. Cuman sekarang itu di Masjidil Haram ibadahnya ibadah rasa pedagang kaki 5. Mohon maaf ya. Jadi kita mau sholat berjamaah kadang itu harus nunggu azan. Kalau belum azan belum dibuka. Ya, setelah azan itu nanti kalau misalkan selesai sholat berjamaah itu kita mau wiridan, mau sholat sunat dan lain sebagainya sudah diusir oleh askar. Kecuali bagi orang-orang yang memakai kain ihram. Oleh karenanya cara mensiasatinya, mohon maaf tadi yang pas ihram itu nggak begitu saya bahas ya.
ketika niat ihram itu sudah dilakukan, nanti saling mengingatkan sesama teman. Mohon maaf Bapak, nanti diraba-raba, dicibit-cibit, barangkali masih ada celana dalam dan lain sebagainya. Iya, itu mohon perhatian, jangan sampai ada terjadi. Ya. Pas semua kecuali Iya, kecuali pakaian ihram. Nah, nanti kalau misalkan untuk tawaf ifadah, karena aslinya itu kan sudah tidak harus pakai kain ihram, cuman untuk mengelabui petugas sana supaya agak bebas masuk ke Masjidil Haram, kita pakai kain ihram. Jadi kalau seumpama pakai pakaian dalam segala macam yang sekiranya tidak kelihatan, sebab kalau kelihatan juga nanti ya tidak diperbolehkan masuk gitu. Jadi ada prioritas utama untuk yang sudah untuk yang ihram gitu ya. Nah, ceritanya ini kita sudah sampai ke larangan ihram hanya satu, Bu. Belum boleh melakukan hubungan suami. Enggak, ya, kecuali dalam keadaan suci, Bu. Cuman masalahnya nanti mohon maaf kalau ada ibu-ibu yang masih subur, kok harusnya tawaf ifadah, padahal misalkan sedang kedatangan bulan. Nah, itu harus nunggu dulu Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Itu terpaksa harus pisah dari rombongan, nunggu sampai menstruasinya selesai gitu ya. Sudah cukup ini? Iya. Baik, kalau sekiranya sudah cukup, kita ibaratkan kita sudah siap-siap untuk bertolak melaksanakan tawaf ifadah ya, yang menjadi rukun haji, yang apabila tidak dilaksanakan tidak sah hajinya. Tadi ada jeda ya Pak? Ya, kalau misalkan nanti tergantung situasi Bapak, jedanya juga. Kalau misalkan datangnya siang kan kemungkinan kalau mau langsung ke ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, itu kan panas luar biasa. Nanti khawatir terganggu kesehatan, makanya nunggu kira-kira waktu sudah memungkinkan. Waktunya bebas. Iya. Yang penting itu tadi larangan ihram yang bahwa sepasang suami istri jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Monggo sama-sama Bapak dan Ibu hadirin sekalian, subhanallah, dari sini kita aja. menuju ke pintu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bergeser ke sebelah sini. Ya, nggak apa-apa, ini kan tempatnya sempit ya, jadi mohon maaf kita seadanya saja dulu. Setelah kita melihat Ka'bah, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sambil konsentrasi menenangkan pikiran. Kita melihat sekitar. Monggo kita berdoa bersama-sama melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ya, itu kita sudah selesai. Kita ibaratkan sudah mencapai posisi mau tawaf ifadah ya, posisi kain ihram harus dalam posisi
Coba ya, lengan tangan yang sebelah kanan posisinya dibuka, ya, dibuka. Ya, ini untuk syarat sahnya tawaf. Ini yang pertama dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, itu yang pertama dalam satu kali putaran. Yang kedua, yang pertama seharusnya dalam keadaan suci, ya, keadaan suci. Kemudian yang kedua itu tadi dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad dihitung satu kali putaran. Untuk kemudian yang selanjutnya, posisi Ka'bah harus selalu berada di pundak kiri ini. Mohon maaf, kadang kalau di sana minta ampun sulitnya ya, apalagi yang namanya tawaf umroh, tawaf ibadah. Kalau tawaf wada biasanya sudah agak mending. Itu biasanya kalau kita yang laki-laki kan disyariatkan agak berlali gitu ya, kadang untuk menghindari bersentuhan dengan orang bertabrakan itu kadang agak miring begini. Itu jangan sampai terjadi, itu diingat-ingat ya. Jadi monggo persiapan pertama kita mulai untuk melaksanakan tawaf nih. Ini bagi orang yang menganut niat untuk tawaf itu ada niatnya sendiri. Nawaitu an atufa sab'ata aswatin tawaf haji. Kalau misalkan sekiranya niat saya tawaf ifadah karena Allah Ta'ala sudah cukup gitu ya. Nanti biasanya ada tanda lampu hijau ya. Ya, nanti kita pas di lampu hijau, untuk pertama kali kita boleh menghadap begini lurus, dan ini sah karena emang tidak termasuk dalam putaran ini di awal dan di akhir. Tapi biasanya kalau tidak memungkinkan ya sudah seperti ini ya, melirik Bismillah, Allahu Akbar, kecut gitu ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Ya, dikecut ya. Pokoknya harus lurus begini. Monggo, dari setiap putaran itu ada doa sendiri-sendiri. Tapi barangkali yang baru Rabbana atina fid dunya hasanah terus dari awal sampai akhir termasuk kisahnya pun monggo. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mohon maaf, ini lihat itu Hajar Aswad, ini makom Ibrahim ya. Untuk melewati makom Ibrahim bisa kadang lewat sebelah sini, lewat sebelah sini juga bisa. Barangkali misalkan ada kesempatan sebelah sini, tapi biasanya karena banyak orang yang sholat sunat, kadang misalkan merasa kurang nyaman atau takut nanti menghantam orang sholat sunat, nanti kita menghindari saja yang agak putarannya jauh sedikit. Nah, nanti setelah sampai di Buru Ismail, ini walaupun misalkan seumpama ini kosong, tapi biasanya dijaga polisi. Ya, ini jangan sampai ada yang nerobos ke sini untuk motong kompas. Kalau sampai terjadi ini nanti tawafnya tidak sah, karena sama dengan tawaf di dalam Ka'bah. Ini dihitung di dalam Ka'bah. Ya, ya kita lanjutkan. Terus sambil membaca doa terus yang panjang, Allahumma imanan maka wa tasbiqan kita bukan. Nah, ini namanya rukun ilofi ya. Ya, ya masih dilanjut. Nah, terus baca terus. Nah, ini di sini sampai ke rukun yamani. Ya, nanti biasanya ada tanda itu juga. Nanti rukun melambaikan tangan juga. Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah diketuk. Ya, dan di sini sampai ke sana itu Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus, nah ibaratnya sudah sampai Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecuali. Ya. Ya, seperti